Dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Muhammad Irianto Walid MA, sesepuh kita Bapak Dr. Andas Haji Matsani, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada Fawaqib Masjid Jamil Ma'mur Klender, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin al-Malibari. Kana syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya maaf, kita masih berbicara seputar zakat ya. Zakat halang sampai kepada far'un. Halaman berapa sih itu? 49. Far'un ini cabangnya, artinya dikembangkan oleh mu'alif, tambah luas lagi ya. Sedang temu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Far'un yajuzu lirrajuli takhattumu bi khatami fiddatin, gitu ya. Yajuzu dibolehkan, lirrajuli bagi kaum laki-laki, bapak-bapak. Nah, kita nih ya. Apa? Takhattumu bi khatami fiddatin, menggunakan cincin dari perak. Tuh, ya. Kemarin kalau emas nggak boleh ya. Bapak-bapak walaupun kaya banget, duitnya bertumpuk-tumpuk, harus paham, agak boleh pakai emas. Emas buat perempuan,
buat bini kita dah, ya. Jadi kalau perak ini boleh. Ini zaman ini di sini kita jadi tahu hukumnya. Bagaimana kalau kita mau pakai batu cincin, pakai cincin dah. Asalkan bukan emas, perak, ya, atau pakai batu jamrud atau lainnya. Pakai di mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Ya, ini juga ada ilmunya, begitu. Cakapan kanan apa kiri? Jadi kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pakai mana nih? Pakai jempol. Susah ya. Kebanyakan orang pakainya di mana? Di jari tengah. Ya. Nah, mana nih di sini yang disunahkan? Ada juga kebanyakan cincin pakai semuanya. Karena mau jualan. Ya. Yajuzu lirrajuli takhattumun bi khatami fiddatin, takhattumun, ya. Dibolehkan bagi seorang laki-laki atau bagi kita laki-laki ini menggunakan menggunakan cincin dari perak, ya. Bal yusannu fi khinsiri yaminihi aw yasari, ya. Bahkan yusannu disunnahkan, ini namanya fiil yang dimajhulkan. Asal sanna yasunnu, ini yusannu, dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, untuk fiil mudhari. Ahlan Ustaz Khalid, fadhal. Kalau untuk fiil madhi apa? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jalasa jadi julisa, daraba jadi duriba, ya. Sanna jadi sunnah. Ini fi'il madhi. Fil mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dumma yu dibaca hurufnya ya sin nun. Pertama jadi dumma dibaca dhammah yu. Kemudian sebelum akhir dibaca fathah, maka sa itu yusannu, ya. Tetapi disunahkan mengenakan cincin dari apa tadi? Perak. Fi khinsiri yaminihi, pada kelingking. Khinsir itu kelingking, ya, kelingking tangan kanannya. Atau kelingking yasari, ya. Enggak disebutin lagi di sini khinsirnya, tapi ada yang namanya perangkat atof, ya. Asalnya khinsiri yasari, ya. Bahkan disunahkan bagi laki-laki menggunakan cincin dari perak, ya, di kelingking tangan kanannya atau kelingking tangan kirinya. Boleh Datuk, ya. Pantasin dah ya kapan antum pakai di kanan atau di kiri. Lihat Habib Rizik dia pakai tuh, ya, di kelingkingnya, bukan di jempolnya, bukan. Habib tunjuk, ya. Lil ittiba, karena ittiba, apa ittiba? Mengikuti sunnah Rasulullah, ya, ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Babnya bab mutaba'ah. Mutaba'ah ini jelas zahir dan batin, ikuti Nabi, ya, pelan-pelan. Wa lubsuhu fil yamini afdalu, ya. Dan mengenakannya, mengenakan apa? Kenapa ini domirnya hu terus? Karena kembali kepada cincin. Cincin dia isimnya mudzakkar, mufrad, khatamin, ya. Wa lubsuhu maksudnya wa lubsu khatamin min fiddatin, syarahnya begitu. Dan mengenakan cincin
ya dari perak itu fil yamini di tangan yang kanan afdalu lebih afdal. Ini nggak pada pakai cincin ini. Kalau ada tuh makanya di tengah-tengah dia tuh. Itu namanya dia nggak ikut sunnah dia tuh. Ya, menggaya doang. Jadi jamaah ada orang memakai sesuatu ittiba, pahala tuh. Ada yang pakai sesuatu dia lizian untuk hias saja, nggak dapat pahala. Ya. Waktu haji kemarin ada jamaah kami tuh. Orangnya oke dah, ganteng, cakep, kaya. Dia senangnya pakai emas-emasan aja. Nah, ngobrol kita dialog, baru tahu bahwa lelaki kagak boleh pakai emas, pakai perak boleh. Kemarin tuh, kalau emasnya emas lapisan, boleh nggak? Boleh, asalkan kagak lebih dari nisabnya. Tapi lebih dari nisab nggak boleh. Ya. Salah nggak tuh? Barusan saya ngomong salah betul. Lelaki kagak boleh pakai emas, ya, salah saya. Kagak boleh pakai emas, walaupun kecil walaupun besar, gram. Taib, diulang. Dibolehkan bagi kaum laki-laki mengenakan cincin, ya, dari perak. Bi khatami fiddatin bal yusannu fi khinsiri yaminihi aw yasarihi, bahkan disunahkan, ya, ini saya langsung terjemahnya biar enak didengar. Kami terjemah fikriyah, terjemah afkar, metode terjemah afkar. Bahkan disunahkan bagi kaum laki-laki mengenakan cincin dari perak di kelingking yang tangan kanan atau di kelingking yang tangan kiri. Littibai, semata-mata karena ittiba. Apa tiba? Dalilun li sunniyati takhattum bi khatamil fiddah. Ini dalilnya disunahkan menggunakan cincin fiddah itu karena Nabi begitu, pakainya di tangan kanan atau tangan kiri. Walubsuhu, dan mengenakannya, mengenakan apa? Mengenakan cincin dari perak fil yamini, di tangan kanan, afdalu, lebih baik. Antum baru beli cincin memakai nih, kanan kiri kan kiri, dua-duanya boleh. Tapi yang lebih afdal tangan kanan. Kalau nggak punya cincin, udah nggak punya cincin, boleh pakai. Itu jamaah haji umroh kalau lihat uang cincin senang mati. Nah, ada Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pakai batu cincin tuh. Tapi batu cincinnya dari batunya batu jamrud, ya. Yang luar biasanya diterangkan dalam sebuah kitab. Dalam batu cincin itu ada tulisan la ilaha illa anallah wa muhammadun abdi wa rasul, ya, dalam kitab Sayyidul Khalaik itu. Kitab itu kita baca di Masjid Al-Muqarrabin di minggu pertama subuh, ya. Nabi Sulaiman itu pakai cincin, batunya batu jamrud, bertuliskan la ilaha illa anallah wa muhammadun abdi wa rasul. Tiada Tuhan selain saya, sayalah Allah, dan Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Subhanallah, orangnya belum ada, belum lahir, tapi sudah ada apa? Namanya sudah berkibar, ya. Nah, buka YouTube saya tuh tentang Nur Muhammad. Jadi sebetulnya pertama kali Allah diciptakan itu. Dan nur Allah, nurnya Rasulullah terus menyebar. Baru diciptakanlah
sorga, neraka dan lain sebagainya, ya. Menjamin jika teman mati. Lanjut ya. Wa sawwabal adra'iyyu maqtadahu kalam ibnu Rif'ati, ya, min wujubi naqsihi an mithqalin lin nahyi an ittikhadhihi mithqalan. Wa sawwaba ay sahaha. Dan Imam Al-Azra'i, ya, beliau sawwaba, apa? Membenarkan. Maqtadahu kalam Rif'ah, ya, membenarkan apa? Maqtadahu, sebuah kesimpulan, ya, dari kalamnya Ibnu Rif'ah. Apa? Min wujubi naqsihi, katanya, an mithqalin, min wujubin. Maksudnya apa? Min, dasarnya biar paham dulu perkataan, dari wujub, keharusan, naqsihi, kurangnya tuh. Kurang apa? Kurangnya tadi fiddohnya, ya. Kurangnya apa? Cincin yang dari perak. An mithqalin, dari satu mithqal. Jadi Imam Azra'i beliau membenarkan kesimpulan Ibnu Rif'ah tentang apa? Tentang ini, ya. Tentang apa? Boleh kita pakai batu, pakai cincin dari perak tadi, tapi dia apa? Harus kurang dari satu mithqal beratnya. Kagak boleh lebih dari satu mithqal. Begitu. Lin nahyi an ittikhadhi mithqalan. Lin nahyi, karena emang ada larangannya, ya, an ittikhadhi, menggunakan cincin yang terbuat dari perak itu mithqalan, kalau dia sampai timbangannya satu mithqal, ya. Kita udah bahas tuh di sebelumnya, satu mithqal itu berapa biji-bijian. Wa sanaduhu hasanun, dan hadis ini, ya, artinya hadis yang mengandung makna larangan ini hasanun, hadisnya hasan, ya. Lakin da'afahu an-Nawawi, tetapi Imam Nawawi pengarang apa? Kitab Al-Adhkar atau pensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Beliau apa? Mendaifkan hadis ini, nah, gitu, ya. Jadi ini udah ulama nih. Nah, seperti ini ada perbedaan, kagak saling mencemoohkan, menghina, enggak. Inilah ilmu, tapi betul-betul ada sanadnya, ada riwayatnya, nyambung, gitu, ya. Fal aujahu, adapun pendapat yang lebih aujah, artinya yang lebih dapat diterima itu, annahu, sesungguhnya lagi kemana kembalinya? Kalau nggak paham kembali baca kita bingung mana nih. Sesungguhnya cincin yang tadi dari apa? Dari perak, ya, boleh digunakan, tapi apa? La yudbatu bimithqalin, ya, tidak dibatasi bimithqal, dengan satu mithqal. Jadi ini pendapat mengatakan boleh sih lebih dari beratnya satu mithqal juga boleh, ya. Tetapi la yu'addu israfan urfan, ya. Maksudnya apa? Tetapi katanya cincin yang apa? La yu'addu, tidak dianggap israfan, berlebihan, urfan, secara uruf dah, kebiasaan sekampungnya. Kalau sekampung misalnya biasa pada pakai cincin, ya, satu mithqal setengah misalnya, gitu.
Semua ternyata begitu, nggak apa-apa tuh. Itu sudah melebihi 1 mithqal. Dia 1,5. Tahu antum mentang-mentang kaya, pokoknya 5 mithqal. Itu namanya berlebihan, keluar daripada kebiasaan masyarakat, uruf tuh. Kalau bahasa kita kan adat istiadat gitu ya. Paham ya? Saya ulang. Sementara pendapat yang lebih aujah mengatakan sesungguhnya cincin yang terbuat dari perak katanya tidak dibatasi secara berat misqalnya, 1 misqal. Tetapi bima la yu'addu israfan. Boleh asal tidak apa? Dianggap berlebihan. Secara hukum apa namanya? Adat lah. Ya. Begitu deh contohnya. Ini saya lihat ini pakai perak kagak, emas kagak. Wa alaihi fal ibratu wa alaihi. Lihat caranya di sini. Pikir itu sedikit tuh wa alaihi tapi maknanya panjang banget. Wa alaihi ay ala dhabtil madhkur. Maksudnya apa? Dan berpijak ya dengan pendapat tersebut. Nah gitu. Tadi pendapat yang di atas tadi itu ya. Boleh pakai tapi jangan berlebihan secara uruf gitu ya. Fal ibratu yu'rafu. Bukan yu'rabi ya. Fal ibratu bi 'urfi amsalil labis. Artinya ibrah apa? Maksudnya ukuran standarnya, penilaian ukuran standarnya itu bi 'urfin dengan uruf. Apa uruf? Kebiasaan. Amsalil labisi. Ya, kalangan orang-orang yang menggunakannya tadi. Tadi saya bilang misalnya emang masalah klender udah pakainya kalau bikin apa cincin dari perak udah pada 2 misqal misalnya, udah biasa begitu udah ya, jadi nggak dianggap belagu yang udah pada begitu semuanya, udah rata-rata anak juragan. Ya. Nah, boleh nggak pakai cincin itu lebih dari 1? Atau ini berapa itu? Nih, wala yajuzu ta'adduduhu. Ta'addud nih. Ta'addud kalau bicara tentang perempuan poligami. Ya. Ini juga tidak boleh ta'addud apa ta'addud? Bilangannya banyak. Maksudnya apa? Tidak boleh lebih dari 1. Kalau jawara 3 tuh. Sama dukun dah. Saya pernah ngelihat jamaah saya pakai cincin banyak banget. Saya lihat ada yang cakep tuh. Saya bilang aja itu cincin bagus amat itu. Saya cerita aja tentang Nabi Sulaiman tadi. Selesai pengajian langsung, Kiai ini buat Kiai 1. Lagi musim-musimnya dulu batu cincin Pak. Ya. Itu jamaah haji, jamaah umroh, masya Allah tuh. Pak Kiai, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, cincin doang. Gede-gede batunya tuh. Saya kumpulin banyak banget itu. Saya juga kurang pakai cincin, kurang apa? Kurang bisa. Saya pakai lepas terus. Nanti abang saya ngambil, adik saya ngambil. Ya, mahal. Bahkan saya punya cincin dulu Kalimaya. Pernah ditawar 15 juta tuh, saya nggak jual karena yang dibagi pesannya. Iya. Udah ya, dan ngomong cincin kan. Wala yajuzu ta'adduduhu ya, dan tidak boleh mengenakan cincin lebih dari 1. Ya. Khilafan. Nah, ada aja nih pendapat pikir gitu. Ya, berbeda li jam'in kepada sebagian ulama ya yang membolehkan haitsu lam yu'adda israfan,
sekiranya itu kagak dianggap berlebihan. Oh, sekarang kayaknya udah biasa tuh ya, orang pakai 2, 3 ya. Kalau 3 berlebihan, 3 berlebihan ya. Menurut Dokter Andes Matsani, kalau 3 berlebihan pakai cincin, 2 kagak. Ya sekarang 1 pakai ya. Ingat nih, di kelingking kanan 1, kelingking kiri 1, udah cukup. Ini saya lihat pakai cincin di hidung aja. Preman tuh ya. Udah ya, paham ya? Jadi berbeda, ini lucu. Hanya khilafan li jam'in haitsu lam yu'adda israfan. Ya. Kalau baca ini doang tuh ada bingung tuh. Jadi karena ada sarannya khilafan li jam'in jawazu. Nah, ini ulama jawaza 1, 2 jawaza, 3 jawazu, fa'ala fa'alu gitu. Ya. Berbeda dengan sebagian para alim ulama yang membolehkan ta'addud. Jangan salah pahami, bukan ta'addud nikah, ta'addud pakai batu cincin. Boleh lebih dari 1. Haitsu lam yu'ad israfan, sekiranya tidak dianggap berlebihan, gitu ya. Tapi ada memang orang harus pakai cincinnya banyak setiap ini. Kenapa? Dia sedang berjualan cincin. Awal-awal saya nggak paham, saya punya gayat itu. Jadi kita asal jamaah banyak, guru pakai cincin nggak? Nih lihat cincin. Oh maksudnya dia dalam rangka promosi. Lama-lama saya paham, oh gitu cara jual cincin ini. Kan kalau jamaah seneng, bagus banget tuh. Kalimayang tuh kalau bersinar luar biasa itu. Udah Bang Matsani, udah jangan cincin. Taib. Sekarang wa tahliyatuhu ala taharbin. Ya. Boleh enggak nih? Ya, boleh. Dibolehkan tahliyah apa? Menghiasi. Ya. Ala taharbin, alat-alat perang. Ya zaman dulu tuh kalau perang tuh sengaja. Ya, alat-alatnya tuh dihias-hiasin. Biar apa? Biar tambah kelihatan angker, serem gitu, gagah, buat musuhnya tambah takut gitu. Makanya kalau habis perang selesai harta rampasan tuh jadi luar biasa tuh. Ya, isinya ada perak, perangkat-perangkat itu. Paham? Tahliyah itu menghiasi. Kalau bicara tasawuf ke akhlak berarti menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik-baik. Ada tahalli, tajalli. Tahalli buang sifat-sifat yang jelek, kemudian ganti dengan tahalli, hiasi dengan akhlak yang baik. Tajalli, ya. Tajalli itu biar tajalliyatnya Allah ini. Jalannya Allah ada dalam diri kita, Rahman Rahimnya. Sementara ini tahliyatuhu artinya boleh. Karena sebelum ada kata-kata boleh ya juzu atau ngikut terus. Dibolehkan menghiasi alat perang ya dengan apa tadi, perak, kasaifin seperti pedang, boleh tuh, gagangnya pedang dikasih perak, warumhin tombak ya. Coba kita lihat sekarang, kalau kita beli aja panah-panah macam-macam bentuk itu, mahal-mahal harganya juga ya. Buat tursin, perisai, boleh kasihin perak. Pemintaqatin dan sarung pedang, ya, dipakai hiasan-hiasan. Kalau sekarang ada tuh orang jual ini, kalau saya hadirin museum Wahyu, jual tas, langsung dikasih nama di situ, ditulis, dihias, ya. Wahia ma yusaddu biha alwastu. Ya. Bisa juga apa tuh?
sesuatu yang yusaddu menguatkan biha dengan alat tadi, benda tadi, alwastu tengah-tengahnya. Maksudnya apa? Ikat pinggang. Kita punya ikat pinggang boleh juga tuh dihiasi, ya. Wal miklati wal miklah, karena waw atop ini ka, asalkan ka di situ. Kasaifi, maka ngikutin wal miklamati. Dan miklamah, apa miklamah? Potongan kuku, alat memotong kuku, ya. Bifiddatin, dihiasi dengan perak, ya. Bila sarofin, tapi kagak boleh berlebihan. Semuanya boleh, tapi kagak boleh berlebihan, ya. Lianna dzalika irhaban lil kuffari, karena ya tadi menghiasi alat-alat perang dengan perak itu hikmahnya irhaban. Ini namanya apa? Di antara al-asma al-mansubah, nama-nama yang ujungnya dibaca fathah. Ada tuh yang namanya maf'ul apa? Li ajli. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul apa? Li ajli, yang ngaji lupa. Maf'ul ma'ah, maf'ul udah tadi pertama. Maf'ul ada 5, maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq loh. Udah. Ngaji nahu kalau nggak diulang lagi lupa namanya. Itu 5 tuh. Kemudian hal, tamyiz, khabar kana, ismu inna, ya, munada, mudhaf. Baik. Irhaban, karena apa? Untuk menggetarkan, membuat takut lil kuffari, orang-orang kafir. Wah, senjata perangnya umat Islam, wah canggih-canggih. Kalau bahasa sekarang canggih-canggih dah, keren-keren, begitu. Ya. Li ziyadatil israfi wal khuyala'i, ya. Kelewatan. La bidhahabin, tidak dengan emas, ya. Kalau emas kagak boleh tuh, ya. Li ziyadatil israf, karena apa? Sangat berlebihan. Wal khuyala, sangat angkuh. Keren banget, gelas dari emas, ini emas, nanti jadi kayak Firaun tuh. Semuanya serba emas dia. Sampai kunci-kunci kamarnya gudang emas semua. Ya, gitu. Jadi pakai perak boleh, kita menghiasi alat-alat perang, la bidzahabin, ya, tidak dengan emas menghiasinya. Karena emas itu apa? Li ziyadatil israfi wal khuyala'i, ya. Karena apa? Sangat berlebihan, sombong. Khuyala itu sombong, belagu dah. Wal khabarul mubihu, dan khabar itu hadis, ya, berita dan nabi. Wal hadis al mubihu, yang membolehkan, ya, lahu kepada emas tadi. Da'afahu Ibnul Qattani, hadis itu didaifkan oleh Ibnu Qattan, ya. Wa in hassanahu at-Tirmidzi, meskipun hadis itu juga dihasankan oleh Imam Tirmidzi, gitu. Sudah selesai itu. Tadi dibolehkan menghiasi alat perang dengan perak, ya, agak boleh, tapi dengan emas, ya. Berikutnya, wa tahliyatuhu mushafan, dan dibolehkan,
yajuzu lirrajuli ayyuzayyina mushaf. Dibolehkan bagi laki-laki menghiasi Al-Qur'an, ya, bifiddah dengan perak. Maksudnya apa? Sampulnya, ya, dibikin sampul lah, sampul Quran yang cakep berperak, boleh. Qala syekhuna, guru kita berkata, artinya fihi Qur'anun walau litabarruk, artinya di dalam apa tadi mushaf tadi, sarungnya lah, ya. Kan sekarang kita lihat banyak tuh diciptain tuh sarung-sarung Quran cakep-cakep tuh, ya, dia pakai ini macam-macam, gitu. Pakai perak boleh, ya, meskipun untuk tabarruk, cari keberkahan. Taib kagilafihi bifiddatin, ya, seperti sampul mushaf dengan perak, gitu. Walil mar'ati tahliyatu bidzahabin, dan bagi wanita boleh menghiasi mushaf bidzahab. Beda ya, laki-laki kagak boleh menghiasi Quran dengan emas, bolehnya dengan perak. Tapi perempuan boleh, karena emas memang buat perempuan, ya, menghiasi mushaf bidzahab dengan perak, ikraman fihima, semata-mata apa? Memuliakan keduanya, artinya Al-Qur'annya dan emasnya. Wa kutbuhu bidzahabi hasanun, dan menulis, ya, itu mushaf dengan emas, hasanun, itu bagus banget. Makanya kita lihat nih, dulu warnanya kayak gini nih. Ini kan seakan-akan kayak warna emas, ya, ini menarik itu. Dulu warnanya ini emas, ya, diganti, ya. Dulu Asmaul Husna saya warna emas nih, ya. Sekarang dirubah warna apa itu? Oh, itu dia. Mungkin nggak tahu kali. Dulu waktu emas mencerang kelihatan banget tuh, sekarang nggak kelihatan tuh, ya. Boleh nih kapan-kapan ganti lagi warna emas lagi, ya. Nah, itu nama-nama Allah, bagus. Terus, ya, maka muhandis juga harus belajar ngaji. Nah, jadi ambil coraknya, corak keislaman, paham. Walau min rajulin, ya, meskipun, ya, lelaki, katanya, la tahliyatu kitabin ghairihi walau bifiddah, tidak boleh menghiasi Al-Qur'an, ya, tidak boleh menghiasi selain Al-Qur'an, gitu. Jadi maksudnya laki-laki juga kagak boleh menghiasi Al-Qur'an, ya, walau bifiddatin, walaupun dengan emas, dengan apa? Perak. Kalau buat alat-alat perang tadi boleh, tapi kalau buat Al-Qur'an lelaki juga nggak boleh, ya. Wa tamwihu haramun qat'an mutlaqan. Tamwih, apa tamwih itu? Melapisi, ya. Melapisi emas itu, maksudnya melapisi Al-Qur'an, ya, hukumnya haram secara qat'i dan mutlak, begitu. Ai sawaun kana fi alatil harbi, sama aja, kagak boleh menghiasi alat-alat perang, ini sarannya. Awil mushafi, atau mushaf, au ghairihim, atau selainnya. Bagi laki-laki nggak boleh tadi, ya. Kalau perempuan boleh tadi kan. Taib. Thumma in hasala minhu syai'un bil adli 'alan nari hurimat
istidamatuhu. Summa kemudian in hasala, ya, jika terjadi gitu, minhu syai'un, darinya, ya, dari apa tadi, dari apa, dari emas tadi, ya, dia bil ardi ala nar, artinya dia apa ya, dilelehin, apa namanya, emas itu kan keras, dilelehin, dibakar, ya, ya, ya. In hasala minhu syai'un bil ard, jika terjadi, ya, kata proses apa namanya, ya, peleburan lah, ya, peleburan, ya, ditempelkan ala nar, atas apa, atas api, hurimat istidamatuhu, diharamkan apa tuh, istidamatuhu, diharamkan istidamatuhu, diharamkan barangnya itu tersentuh. Jadi sesuatu nih, ya, dilumerin dah, paham ya, kan, ya, kayak pulpen nih, pulpen, kira kita bakar itu emas, ya, lumer kan, jadi apa namanya itu, dia balutin kan emas, kalau dibakar kan meleleh dia, nah, dilapisin lah, nah, jadi emas tuh, hurimat istidamatu, diharamkan menggunakan sesuatu yang sudah dilebur dengan emas, nah, gitu aja, ya. Wa illa fala, gitu. Kalau tidak fala, maka tidak haram. Artinya apa, sesuatu yang tidak dilumuri dengan emas, ya. Wa in ittasala bil badani khilafan, seandainya atau jika barang itu ittasala, artinya apa, nempel, bil badani, dengan badan, ya, khilafan dijamin, berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Jadi hukum begitu tuh, ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan juga ikhtilaf, gitu. Kalau barang-barang doang tadi, yang wanita yang make boleh, kalau laki kagak boleh. Wa yahillu adh-dhahabu wal fiddatu bila sarafin li imra'atin wa sabiyyin ijma'an fin nahwis siwari, dan dihalalkan menggunakan emas, perak, bila saraf, tapi kagak berlebihan, li imra'atin, bagi seorang wanita, wasobiyin, dan anak kecil, anak-anak masih boleh tuh, artinya masih anak-anak, ya, terpakai nah itu boleh, artinya halal, masih perempuan, anak laki-laki, ya, masih boleh tuh katanya menggunakan emas, perak, tapi kagak berlebihan. Kan juga ada tuh, kita punya anak misalnya baru umur berapa, lagi baru mulai bisa jalan, dia beliin lah, ya, apa, kakinya emas yang bisa kelincing-kelincing, ya, bunyi, ya, tapi kagak berlebihan, itu boleh ijma'an, secara sepakat ulama, ya. Fi nahwis siwari, seperti gelang, ada sebutin tuh. Wa khalkhalin, seperti keroncongan, ya, yang dipakai di kaki misalnya, bergerak bunyi. Wa na'li, sendal. Wa tauq, kalung, ya. Wa al asah, jadi maksudnya apa, boleh pakai emas, pakai perak bagi perempuan, bagi anak kecil, secara kesepakatan ulama, ya, tapi jangan berlebihan. Make cincinnya belum ambil lebih daripada 95 gram,
Ya. Kalau dia kan litazayun buat hiasan aja. Ini lebih dia kena zakat itu. Ya. Kalau kita pakai, istri pakai, anak pakai sekedarnya doang, ya, agak lebih dari nisab dan haul nggak kena zakat. Tapi emang yang pakainya banyak, ada nggak yang pakai banyak? Ada ya. Terus masih ada waktu Pak? Masih ya? Ada. Habis. Kita lagi. Biar berhenti saya coba titik. Ini saya cariin titik nggak ada titik-titiknya ini. Jadi dihalalkan menggunakan emas, perak bila sarafin tanpa berlebihan, li imra'atin bagi wanita, wasabiyin bagi anak-anak, anak kecil laki-laki ya. Kalau perempuan sudah pasti boleh. Ijma'an secara sepakat para alim ulama secara ijma' ya. Fin nahwi siwari seperti pakai gelang, wa khalkhali pakai keroncongan tuh yang dibuat kaki yang bunyi-bunyi, wa na'li sendal, wa tuqi pakai kalung boleh ya. Wa alal asah katanya dan menurut pendapat yang sahih fil mansuji bihima. Apa mansuj itu? Pakaian yang di ini apa yang dilapisin boleh juga ya, yang dimansud ya, yang boleh yang dihiasi bihima dengan emas dan perak. Artinya boleh anak kita pakaiin baju ya bagi perempuan dan anak yang masih kecil-kecil, bajunya yang ada sedikit-sedikit bordir yang kamu boleh ya. Wa yahillu lahunna wallahu alam bissawab. Lagi tuh. Oke, saya kalau Pak Sopin udah berdiri berarti udah habis. Sekian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma rzuqna al-furqana yufarriq bainal haqqi wal batil. Ya Allah, berilah kepada kami bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh, al-muttaqin yang bertakwa, an-najihina dan orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung balik ya, ada pengajian lagi.